Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kajian kita kali ini adalah mengkaji makna surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang dianjurkan dibaca sebelum tidur. Nabi SAW bersabda, "Iqra' qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah setelah membacanya. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena itu adalah sikap berlepas diri dari kesyirikan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwa surah Al-Kafirun itu setara dengan seperempat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafiruna ta'dilu rubu'al Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun setara dengan seperempat Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ada beberapa sholat sunnah yang dalam sholat tersebut dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan membaca Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Di antaranya sholat sunnah sebelum sholat subuh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, dianjurkan untuk membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam dua rakaat tersebut. Demikian juga sholat sunnah setelah kita melakukan tawaf. Berdasarkan hadis Jabir, riwayat Muslim. Dan sholat sunnah setelah sholat maghrib juga dianjurkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Masing-masing pada tiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Umar. Sekarang kita akan membaca terjemah tafsir Al-Muyassar untuk surah Al-Kafirun dari ayat yang pertama hingga ketiga. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. Wahai sekalian orang-orang yang kafir terhadap Allah. La a'budu ma ta'budun. La a'budu, tidaklah aku menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah segala yang kalian sembah berupa berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang palsu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang ketiga. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, yang merupakan sesembahan yang satu. Dialah Allah, Rabb semesta alam,
satu-satunya yang berhak dipersembahkan ibadah kepadanya. Di dalam ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yang berupa berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang batil. Di ayat yang kelima, Allah Ta'ala menyatakan, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah di masa mendatang apa yang aku sembah. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang tertentu, kaum musyrikin yang Allah telah mengetahui bahwasanya mereka tidak akan beriman selamanya. Jadi kalau kita melihat di dalam surah Al-Kafirun itu ada dua ayat yang sama bacaannya. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan bahwa itu memang pengulangan, tujuannya untuk menegaskan. Ada pula yang menjelaskan bahwa meski lafadznya sama, tapi maknanya beda. Kalau di ayat yang ketiga, itu adalah kaitannya dengan apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat sekarang, pada saat turunnya ayat tersebut, Nabi SAW dan para sahabat tidak akan, orang-orang musyrikin tidak akan menyembah apa yang disembah oleh Nabi SAW di waktu itu, di masa sekarang saat Nabi mengucapkan itu kepada orang-orang musyrikin. Sedangkan di ayat yang kelima itu adalah kaitan dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Mereka pun, artinya kalian wahai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidaklah menyembah apa yang aku sembah, yang disembah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, ayat ini turun terkait dengan orang-orang tertentu kaum musyrikin yang Allah telah mengetahui bahwasanya mereka tidak akan beriman selamanya. Berikutnya di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menyatakan, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untuk kalianlah agama kalian. Waliyadin, dan untukku agamaku Islam, yang aku tidak mengharapkan agama selainnya. Nah, berikutnya kita akan membaca hadis tentang kisah yang pernah dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau menjadi imam dan membaca surah Al-Kafirun. Dalam kondisi beliau mabuk, baru minum khamr yang pada saat itu belum diharamkan. Kemudian beliau salah baca karena beliau terpengaruh dengan khamr tersebut, mabuk. Kemudian turun firman Allah yang melarang orang-orang beriman mendekati salat dalam keadaan mabuk hingga mengetahui apa yang diucapkan. An Ali bin Abi Thalib qala, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, ia berkata, Sana'a lana Abdurrahman bin Auf ta'aman fada'ana. Abdurrahman bin Auf pernah membuat makanan kemudian mengundang kami. Wasaqana minal khamri. Beliau pun memberi kami minuman khamr sebelum diharamkannya khamr. Fa akhadhatil khamru minna. Maka khamr pun mempengaruhi kami. Wa hadaratis shalah. Saat tiba waktu salat, faqaddamuni, mereka menyuruh aku menjadi imam, kata Ali bin Abi Thalib. Faqara'tu qul ya ayyuhal kafirun. Maka aku pun membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dua ayat ini benar. Bacaan Ali benar. Tapi giliran di ayat berikutnya beliau salah membaca menjadi wa nahnu na'budu ma ta'budun.
wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini kesalahan atau kekeliruan karena terpengaruh dengan khamar. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Quran surah An-Nisa ayat 43. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berikutnya pembahasan terakhir kita terkait dengan surah Al-Kafirun. Apakah orang kafir yang berlainan agama saling mewariskan? Ulama berbeda pendapat. Apakah orang kafir yang berlainan agama bisa saling mewariskan? Misalkan, jika seorang ayah Yahudi meninggal, apakah anaknya yang Nasrani mewarisi hartanya? Atau misalkan suami Hindu, kemudian istrinya Buddha atau agama lain, Konghucu, yang jelas berbeda agama kedua orang itu. Apakah orang kafir yang berlainan agama itu bisa saling mewariskan hartanya? Di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bisa mewariskan. Karena semua agama kekafiran terhitung satu berdasarkan surah Al-Kafirun tersebut. Jadi dalam surah Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian, agama kekafiran, seakan-akan satu, semuanya sama, sama-sama kafir. Tidak dibeda-bedakan. Maka itu seakan-akan menunjukkan agama kekafiran itu satu. Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat atau dengan surah Al-Kafirun, bahwa mereka meskipun berlainan agama, mereka bisa saling mewariskan. Karena sekalipun agamanya berbeda, tapi satu kekafiran, sama-sama kafir. Pendapat kedua, Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa jika berbeda agama tidak bisa saling mewariskan. Karena hadis Nabi SAW, la yatawarathu ahlu millataini syatta. Dua pemeluk agama yang berbeda tidaklah saling mewarisi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad sendiri. Dan hadisnya sahih. InsyaAllah pendapat yang rajih adalah pendapat Al-Imam Ahmad dalam hal ini. Karena dalilnya sahih dan sharih, sahih dan tegas, menjelaskan bahwa pemeluk agama yang berbeda tidak bisa saling mewariskan. Demikian kajian kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami dalil-dalil berdasarkan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.